Dan saya percaya bahwa ketika anak-anak muda bertumbuh dalam takut Tuhan, punya kedewasaan rohani, maka perubahan itu akan pasti terjadi dalam hidup. Dan salah satu alasan terbesarnya juga adalah bahwa tulang punggung gereja, masa depan gereja itu adalah ada di tangan anak muda. Dan Indonesia itu masuk di bonus demografi, artinya punya resources SDM anak mudanya lebih banyak. Dan gereja punya itu. Dan kalau gereja tidak aware dan mau merangkul anak muda, maka gereja bakalan ketinggalan anak muda dan kehilangan mereka. Dan I hope ini menjadi sesuatu yang menginspirasi kita semua. Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Dan hari ini kalian tahu nggak saya ada di mana? Saya lagi di Telaga Biru, ada di Tanjung Pinang, tempat yang sangat indah sekali. Kalau Batam punya Telaga Bidadari, kalau di Tanjung Pinang itu punya Telaga Biru. Nanti sebentar kita akan spill tempat-tempatnya itu kayak di sana tuh. Terus sama di belakang lagi. Ini ada beberapa spot ya yang bagus. Dan persis yang saya berdiri ini disebutnya gurun. Ya, gurun ya, benar ya. Oke, nah di sini teman-teman, aku mau tanya teman-temanku, beberapa teman-teman Gen Z, ada 3 orang di sini. Yang pertama namanya Bang Kelvin, Bang Caleb. Nih ada di sini Bang Caleb. Nanti saya akan tanya juga ada 2 teman saya, satu namanya Ame, satu namanya Kelvin. Ini kita mau ngobrolin soal dunia Gen Z dengan gereja. Oke, Bang Kelvin, Bang Caleb. Oh, salah terus aku ya. Gini Bang Caleb, apa alasan terbesar yang bikin kamu masih datang ke gereja sampai hari ini? Yang pastinya, yang pertama prioritas pertama atau enggak motivasi lah bisa dibilang itu ya pastinya beribadah kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan saat beribadah, karena ya apa yang disampaikan khotbah dan juga worship itu pasti bisa mengenakan ke kita juga, walaupun di hari sebelumnya kayak Senin sampai Sabtu itu kita di dalam dunia luar lah gitu kan. Jadi kita di hari Minggu itu mengingatkan kita kepada Tuhan juga salah satunya. Terus juga motivasi selanjutnya itu pastinya mau ketemu dengan teman-teman yang di gereja, untuk menjalinkan relasi lah, bisa dibilang. Relasi dengan mereka. Terus juga yang ketiga itu karena bisa dibilang kayak kewajiban sebagai orang Kristen. Hari Minggu itu beribadah. Oke, jadi itu yang bikin seorang Caleb sampai hari ini masih datang ke gereja. Menurut Caleb, gereja itu menarik nggak sih bagi Gen Z saat ini? Kalau gereja itu sebagai bangunan berarti atau sebagai ibadah? Terserah yang lu pahami deh. Oke. Kalau ngomongin soal gereja itu menarik nggak? Kalau gereja itu ya bisa dibilang menarik, tapi tergantung motivasi orang datang ke gereja sih, bisa dibilang. Mereka datang ke gereja itu sebagai emang mau ikut-ikutan atau FOMO sama teman-temannya, atau lebih ke ingin beribadah kepada Tuhan. Dan Caleb udah dipastikan ke gereja bukan karena FOMO ya. Karena memang mau datang ibadah sama Tuhan. Bukan mau nyari cecan, apalagi yang bening-bening. Enggak lah. Tapi katanya cewek-cewek yang baik itu ada di gereja sih. Jadi kalau mau dapat cari pasangan ya di gereja. Tapi bukan berarti mau datang gereja mencari pasangan. Cuman alangkah baiknya temukanlah mereka yang wanita-wanita yang baik itu di gereja, bukan di klub. Betul. Pernah ke klub? Klub belum pernah. Jangan pernah ya, Dek. Berat soalnya. Oke, nanti aku bakalan tanya lagi. Sekarang gua mau nanya dulu yang paling cantik di dunia nih. Dan welcome, ini dia, mari kita sambut yang paling manis, paling imut dan tercantik. Udah cantik, baik lagi. Halo. Tapi by the way udah punya pacar dia. Jadi tolong kalian jangan macam-macam. Nanti sebentar saya bakalan
spill siapa pacarnya. Ame, Ya, aku mau tanya. apa tuh? Menurut Ame gereja menarik nggak bagi anak muda? Bagi seorang Ame sendiri. Dalam For segi you, apa dulu? apa aja? Kalau gereja ya, kalau dari tujuannya ya, maksudnya nggak bisa menjabarkan juga menarik Oke, atau enggaknya. oke. Soalnya ya kalau orang ya susah juga sih Susah mau juga. menjabarkan menarik Siap. atau enggaknya. Cuman kayak tertarik ke gereja atau enggak, ya itu bisa. Oke, gini aja lah, aku tanya lain dah. Apa alasan yang bikin Ame mau datang ke gereja? Nah, itu dulu. Nah, kalau alasannya itu, jadi kalau kita sebagai umat Kristen atau orang Kristen pada umumnya datang ke gereja itu sebagai kewajiban di hari Minggu gitu. Yes. Karena tujuannya untuk beribadah kepada Tuhan, Ya. untuk mendekat kepada Tuhan gitu loh, untuk mencari Tuhan di hari-hari sebelumnya yang kita udah lewatin, di hari-hari mungkin Senin sampai Sabtu itu kita udah lewatin dengan yang hari-hari yang berat mungkin. Nah, jadi di hari Minggu itu tempat kita datang ke gereja untuk beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan gitu sih. Oke, jadi itu yang bikin seorang Ame datang ke gereja. Oke. Ya, itu motivasinya, bukan motivasi sih, Alasannya. sebagai ya Alasan alasan kenapa datang ke gereja ya untuk beribadah untuk gitu. beribadah seperti itu. Tidak ada hal lain. Kalau yang ada pun hal lainnya itu berarti bonus. Kayak Bonus ya. mungkin jumpa teman, dapat Oke, teman oke. baru, dapat relasi baru. Oh, gitu. itu bonus ya. Ya, itu Wow, bonus. luar biasa. Dan yang terutama adalah Ibadah. beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Oke, keren banget. Oke, Ame. Nah, selama Ame beribadah sama Tuhan, pernah nggak ada satu momen di mana kamu ngerasa bosan? Untuk Di ibadah gereja. kepada Tuhannya nggak bosan. Cuman kadang mungkin lingkungannya. Lingkungan gerejanya bikin mungkin, ngebosanin. ya, kayak mungkin ngerasa yang nggak enak atau misalnya lagi nggak karena lingkungannya jadi kayak nggak semangat ke Nggak gereja semangat gitu, ya. Bikin kayak aduh gitu. lebih baik nggak usah datang aja. Ya, Oke. benar. Gitu sih lebih tepat. Pernah ngalamin lingkungan semacam apa di gereja? Contoh, pernah ngalamin satu masalah apa yang berat buat lu? Sebenarnya kalau dari nggak tahu ya, dari gerejanya langsung dari circle gerejanya langsung mungkin pokoknya dari hati deh, ngerasa kayak aduh kurang deh hari ini Ya, buat ya. datang gitu. Ya, Jadi ya. lebih baik nggak datang. Kadang juga di gereja saya atau gereja kita itu kan biasanya ada 2 sesi ibadah nih. Jadi kalau misalkan lagi ngerasa nggak nyaman datang di pagi, sore. ya jadi sore. Oke. Mungkin yang bikin hati ngerasa nyaman untuk datang ke gereja gitu sih. Lebih Oh, keren banget. Nah. Oke, Ame, nanti kita akan ngobrol lagi. Oke. Nextnya gue mau ngobrol sama pria ganteng yang telah menculik hatimu. Oke, siap. Kamu siap nggak? Aku tanya dia. Boleh. Tanyain Boleh. aja sepuasnya. Oke, mari kita sambut Kevin yang paling ganteng. Ini pemain drum terhebat yang pernah aku temuin dan kalian tahu. Alright guys, Gue ada 3 hari di Tanjung Pinang dan dia adalah orang yang hospitality-nya bagus banget. Dia melayani hamba Tuhan itu like sedang melayani Tuhan, dan I pray for you, man. thank you. Tuhan akan memberkati dirimu Thank dengan you. dahsyat dan luar biasa. Oke, Kevin. Yes. Apa yang bikin seorang Kevin mau melayani Tuhan dan mau datang gereja? First, Oh. karena Tuhan sudah terlebih mencintai saya duluan. Wah, itu yang pertama. Jarang aku Saya- tanya anak Gen Z, jarang tuh jawab kayak gini. Oke. Makanya kenapa saya melayani. Oke. Sempat vakum Why? karena pekerjaan kan. Hmm. Vakum karena pekerjaan. Di sela-sela pekerjaan tuh pengen kembali melayani. Tapi karena kita juga butuh kebutuhan duniawi ya. Yes, just Kita- money. Just money lah. Perut lah, perut. Ya, betul. Kampung tengah. Jadi kita kerja Tapi perut lu kecil tuh. kecil Kebutuhannya sedikit berarti. sedikit. Gue udah sedikit. mulai besar. Oke, terus apa lagi? Jadi singkat cerita, setelah saya selesai bekerja, dapat kesempatan untuk melayani lagi. Oh. Nah, baru mulai tahun ini guys. Tahun ini aktif Ya, lagi. mulai aktif.
Oke, Vin, selama kamu ada di gereja, pernah nggak ada titik-titik di mana kamu bosan di gereja? Bosan pasti aja secara manusiawi kita. Apa menyebabkan kamu bosan? Pertama ya karena situasi sama lingkungan gereja sih. Situasi Ya, bisa digambarkan? mungkin ya merasa kan misalnya nih, saya ambil perspektif sebagai orang baru ke gereja. Yes. Pertama kali pergi ke gereja yang satu ini si A, kita datang, kita mungkin kita nggak berharap, tapi kita sebagai orang gereja seharusnya kita saling mengayomi ibaratnya. Mengayomi, oke. Kadang-kadang ke gereja itu saya lihat mereka ya kayak tidak mengayomi, kayak tunggu ada pengumuman orang baru atau gimana gitu baru mereka salaman gitu apa enggak. Seharusnya pas nampak orang baru datang di gerbang pintu gereja, mereka udah tahu ini ada orang baru loh. Langsung salamin, tanya gitu tanpa harus ada pengumuman dari mimbar dulu. Ini ada orang baru kita mohon disalamin. Jatuhnya kayak mau dibilang maksa, sebenarnya tidak, cuman ya harus dikode-kode lah ibaratnya. Harus dikode-kode. Ya. Oh, itu yang seorang Calvin lihat di Ya. gereja. Oke, segitu dulu. Kita akan nyari spot lain karena di sini masih banyak tempat-tempat yang bagus untuk kita akan ngobrol. Siap. Oke? Siap. Ayo, let's go. Bagus nih. Ini yang danaunya ya? Iya. Kayak laut loh, Be. Ini airnya bagus banget. Coba bersih nggak nih? Aku mau coba. Jatuh nggak? Wow. Ini air tawar apa laut? Air tawar harusnya. Oh ya, tawar sih. Karena ada danau sini kan. Nah, kita mau lanjut ngobrol ini. Caleb setuju nggak dengan anggapan orang-orang bilang bahwa gereja itu ngebosanin buat anak muda? Kalau ya kebanyakan gereja itu, jujur kalau misalnya kayak gereja ibadah umum lah bisa dibilang ya. Jadi nggak ada kayak khusus untuk pria-pria, wanita atau youth atau segala macam. Umum itu menurut saya ngebosanin. Ngebosanin ya? Karena Wait. Miklo hidup nggak ya? Oke, hidup. Nah, terus? Nah, karena itu cara pembawaan mereka itu terlalu berat. Katanya itu. Terus juga kadang membawa sejarah gitu contohnya. Oke. Yang tidak relate dengan kehidupan anak muda. Ya. Kehidupan Calvin sendiri. Oke, Terus yang membuat jadi petanya itu juga salah satunya cara mereka membawa lagunya lah. Cara mereka membawa lagunya tuh membuat mengenakan juga apa tidak gitu. Oke. Itu yang bikin betah gitu. Ya, bikin betah kalau misalnya di sana. Jadi bisa dikatakan ada masa di mana bikin betah, ada momen juga di mana bikin nggak betah. Ya. Jadi kayak yang betah itu kalau lagu-lagunya yang relate dengan hidup kayak gitu ya, yang lebih modern, lebih kekinian gitu-gitulah ya. Sementara kalau khotbah-khotbah yang terlalu sejarah atau kata-kata yang terlalu berat dan itu bikin bosan. Ya, dan itu pernah kamu ngalamin? Ya. Oke. Di gereja besar atau gereja kecil ya, dimanapun iya, sama aja. Karena kamu pernah merantau ke beberapa tempat, pernah ada di Bandung gitu-gitu ya. Bandung. Dan itu pasti udah artinya yang kamu ngomongin ini tidak pure dari satu gereja, ya, tapi udah dari pengalaman dari beberapa gereja. Jadi betul ya, bisa dikatakan bahwa memang gereja itu kadang ngebosanin, kadang juga bikin betah. Ya. Oke, Caleb, nanti kita akan ngobrol lagi. Kita cari tempat lain. Saya juga mau tanya teman-teman yang lain. Let's go. Sekarang berikut gue mau ngobrol sama Ame. Pinjam mic-nya. Ame, gue mau ngomong nih. Sama, gue pertanyaannya sama. Kita mau ambil di mana? Kita arah. Nah, ini juga bagus nih. Dalam ini Ame? Dalam. Boleh nggak di berenang sini? Kayaknya nggak boleh. Nggak boleh sih, untuk itu wisata ya. Merusak kulit juga sih kayaknya, karena ini tuh kayak bekas tambang apa gitu. Kok kayak jernih sih menurut? Iya, ada jernih karena ada kayak apa sih? Nah, Ame, ini mau lanjut bahas lagi. Oh, oke. Kalau Ame sendiri setuju nggak dengan anggapan
bahwa gereja itu ngebosanin buat anak-anak muda. Lu setuju nggak tuh dengan pandangan begitu? Kalau dari aku pribadi sih nggak tahu, aku nggak ngerasa itu karena aku orangnya kurang bergaul juga ya, kayak ya kurang bergaul lah intinya. Jadi kayak kalau aku pribadi aku ngerasa untuk aku bosan untuk datang ke gereja, itu aku nggak pernah ngerasa bosan datang ke gereja mau apapun problemnya, karena karena ya balik lagi dari pribadinya. Ya. Kalau pribadi aku ya tujuan aku ke gereja tuh apa, itu yang aku jadi Kayak tadi kamu udah bilang ya, ya. jadi kuncinya. Karena kalau misalkan tujuan aku cuma datang ke gereja mau jumpa teman, ya kalau temannya nggak ada ya otomatis bosan dong Oh ya, I see, gitu. I see. Jadi tujuan kita apa dulu? Tapi karena kalau datang karena untuk ketemu Tuhan, nggak ada alasan buat ya, bosan. benar. Karena Wow, ini setelah brilian kita sekali. Ya. selesai beribadah, ya udah, kalau misalnya kita nggak mau stay lagi di situ ya kita pulang. Ya, benar. Yang penting tujuan kita tadi adalah untuk Datang, berdoa memuji, dan menyembah bersyukur. Tuhan. Keren. Gitu sih. Oke, berarti dalam hidup Amei sendiri pernah nggak dengerin cerita-cerita atau orang-orang yang bilang, aduh gue malas nih ke gereja nih? Atau pandangan Amei sendiri yang pernah Amei ngerasain, pernah nggak satu masa kayak lu, aduh gue mau gereja nih? Ada sih. Nah, Itu balik lagi dari problem pribadi juga. Oke, apa Karena tuh? nggak mungkin kita ngambil problem orang, Ya, pasti pribadi. dari pribadi Pengalaman yang pribadi pernah lah. ya. Contohnya misalkan lagi ada masalah lah sama salah satu teman atau apa gitu, mungkin Teman sesama gereja nih? ya, Oke. benar-benar. Jadi kayak yang kalau misalkan dia datang ke gereja nih, Oh, aku nggak mau deh datang, karena kebetulan ketemu dia. gereja kami juga 2 sesi, jadi kalau dia biasa datangnya pagi, Pagi, ya aku udah datang terus sore. gitu sih. Saling menghindar biar Ya, nggak ketemu menghindar. gitu ya? Iya sih, sampai misalkan ya kalau masalahnya udah selesai ya baru Oke, siap. back lagi gitu sih. Oke, jadi itu yang kamu alami dalam Ya, Siap. tapi kalau misalkan untuk bosan datang ke gereja itu ya tujuan, balik ke sih tujuan ya. masing-masing. Ya. Jadi kalau tujuan lo adalah untuk Tuhan, ya sebenarnya itu nggak ada Nggak kebosanan. ada kebosanan. Wow, keren sekali. Oke, Amei, nanti kita bakalan ngobrol lebih lanjut, kita nyari spot yang bagus. Oke. Thank you. Oke, Vin, kita Yes. lanjut bahas nih. Yes. Tadi gue udah tanya Calvin sama Kaleb sama Amei kan, kenapa mereka ngerasa bosan? Apa namanya? Mereka ngerasa bosan. Setuju nggak mereka dengan anggapan bahwa gereja itu ngebosanin bagi anak-anak muda? Kan ada anggapan begitu. Ya, Nah, ya. menurut Calvin sendiri, lu setuju nggak tuh? Kayaknya capek gue berdiri duduk. Boleh kita duduk. Ini nggak apa-apa nih kan? Iya. Asik nih. Nah, Yes. gimana tuh? Menurut gua ya, sebagai anak muda, kadang setuju kadang enggak, ya tergantung, kembali lagi ke suasana. Yang enggak bikin apa nyamannya itu atau gimana ya, bisa jadi ya karena mungkin pemain musiknya kali, ya bisa jadi kan pemain musik bisa dibilang membantu pembawaan hadirat Tuhan. Ya. Itu sih. Ya. Kadang kalau yang Kalau mainnya kurang bagus, Ya. kurang ngedukung ya jadi kayak ya, apalagi tiba-tiba kita lagi fokus nih, salah tiba-tiba ada salah yang nyanyi, salah fales, chord atau fales, fales. tiba-tiba langsung melek. Oh iya. Itu ya sih itu Itu lagi membangun jembatan tiba-tiba langsung Iya. melek. Aduh, apa sih nih gitu ya kan. itu kayak kemarin gue lagi bahas di Singapura, kemarin gue Yes, podcast sama yes. Om Nixon tuh, dia Yes. bilang jadi pelayan mimbar itu jangan bikin sesuatu yang mengganggu orang lagi menyembah gitu. betul, Ya. betul. Orang lagi serius nih gitu kan. Iya, betul. Terima kasih Tuhan Engkau baik, tiba-tiba ting. Iya, tiba-tiba ada bunyi yang tidak seharusnya ada. Lu sendiri deh sebagai pemain musik nih. Kadang Lu- merasa, kadang aduh, ada yang salah nggak? Tapi pernah kejadian pas seharusnya pas lagu terakhir mau penutupan, gua salah pukul. Gua udah habisin duluan baru Om amin.
tapi musiknya udah mati duluan. Oh alah. Tiba Oh, kok nggak sinkron. Iya, Ya, gitu. iya. Jadi itu mengganggu Iya, ya. kan mengganggu. Ya, ya benar sih, aku setuju yang bilang. Jadi by the way untuk teman-teman pelayan apa? Mimbar, Iya. musik tolong lah Iya, benar, untuk benar. jangan bikin Iya, mengganggu. ganggu. Oke. Siap. Pengalaman lu deh, men. Lu bisa nggak lu spill ini by pengalaman lu dua hal yang bikin orang betah ke gereja, lu sendiri datang ke gereja, sama dua hal yang bikin lu bosan di gereja aja. Yang gua betah di gereja, Yang bikin lu betah di gereja mau datang lagi itu apa? bukan karena pelayanan sih sebenarnya, yang pengen dekat aja sama Tuhan. Satu, kadang dijadwalin itu sebenarnya bukan sebagai apa, Kayaknya kurang dekat. bukan sebagai formalitas kita melayani, Iya, iya. karena pengen dekat aja sama Tuhan. Yang bikin nggak nyaman tadi ya musik satu, terus kadang Ada nggak orang-orang toksik di gereja? mungkin ada ya, Enggak, by pengalaman lu dah. Nggak mungkin gitu, biar pasti kan. ada lah, ada. Ada. Berarti Iya. kita nggak usah Ya, ya. nggak usah sebutin siapa, Ya, tapi tapi artinya ungkapkan aja bahwa yang bikin orang malas ke gereja itu satu Ya, musik yang musik. keganggu, Ya. terus sama apa lingkungan yang toksik. Ya, Itu yang lu rasain. Oke. Itu yang bikin tidak betah. ya, Kalau yang betah, bikin betah. Persaudaraan sih, komunitas, Oh, ya, komunitas. saling membangun. wow, Ya, itu aja sih. itu aja. Ya, Oke lah, siap, mantap nih. Kita karena harus nyari spot yang lain, di sini lagi bagus. siap. Mungkin kita cari lagi tempat yang lain. Nah, Let's kita go, akan guys. ngobrol lagi. Let's go. Ini jalan loh dia. Perahu dia. Oke. Lumayan apa? Ngos-ngosan, kelihatan kali umur itu ya, udah tua nih. Ya, karena anak tangga gini dong. Yang tua. Ya, nggak usah diperjelas dong, Bu. Ya. Aku juga tuh tua. aku nampaknya masih kayak berapa? Kayak anak-anak 20-an gitu. Nah, kalau aku kayak umur 7 tahun. Ya, tapi bukan sisanya kan, Dek. Oke, lanjut kita ngobrol nih. Nah, aku pengen minta saran dari kalian aja, teman-teman. Apa namanya? Cepat banget ame jalannya. Nggak apa-apa. Wanita tuh ras terkuat di bumi. Ya, udah gitulah. Caleb. Ya. Jadi dari semua yang tadi lu obrolin itu, apa harapan lu untuk gereja? Gereja seperti apa yang lu harapkan dalam hidup? Kalau saya sih inginnya ya, Ya, kayak tiap orang ya, itu welcome ya, sama kita, ya, nggak hanya sebagai apa, ya. formalitas lah, tapi sebagai ada pendekatan dari jemaat kita yang melayani asal lah mungkin kan, Ya. salah satunya. Ini backlight-nya ya? Coba kita sana ya. Nah, terus Salah satunya sama apa namanya, sama khotbah lah bisa dibilang. khotbah ya, Kayak khotbahnya itu harus yang relate ya, harus yang relate, terus juga kata-katanya jangan yang berat-berat lah. Oke, karena siap. kan nggak semua orang itu bahasa Indonesianya tuh Bagus. bagus. Wait, aku cek lagi kameranya on nggak? Oke, on. Iya, betul. Itu sih, itu harapan untuk saya. gereja. Nah, untuk teman-teman Gen Z yang mungkin udah betul-betul udah di posisi di mana udah nggak mau gereja lagi, udah hopeless dengan keadaan itu, apa pesan lu buat mereka? Pesan saya itu menurut saya itu jangan beribadah hanya untuk teman. Oke. Sebagai prioritas bukan dari Tuhan. Ya, ya. Kalau misalnya kita beribadah dengan hal seperti itu pasti bawaannya bosan lah. Ya. Terus juga main sih saya ikut gereja ini, tapi kayak kebanyakan ngeluh lah bisa dibilang kayak gitu. Kan dia nggak fokus pada Tuhannya. Betul. Walaupun banyak apa namanya, banyak rintangan kayak Ya. kayak banyak inilah, Ya, ya. kita harus ngambil titiknya atau apa yang kita dapetin. Ya, istilahnya saat kita fokus sama Tuhan. Siap. Oke. Thank you. Gua mau nanya Ame dulu nih. Ini kelihatan kita sambil jalan turun deh. Anginnya kencang nih. Takutnya
Suaranya nggak ke recording dengan baik. Oke, kita sambil turun. Untuk Ame. Ini laut bukan ini? Oke, ya sambil turun kita. Oke, Ame. Apa namanya? Apa harapan Ame untuk gereja biar menjadi lebih baik lagi? Harapan ya, susah sih sebenarnya ya mau ngasih harapan gitu, karena ya kalau kita berharap tapi harapan itu Tidak terrealisasi. ya jadi agak susah. Jadi ya kalau misalkan menurut aku sih kayak aku berharapnya ya mungkin dari Ya, lebih semangat lagi sih, karena kayak pembawaan dari kayak Ya. pujian penyembahan gitu, kalau misalkan vibe-nya kurang semangat Ya. gitu, jadi kayak jemaat juga ngerasa oh, kurang dapat feel-nya, Feel-nya. spiritnya gitu, Ya, ya. kurang dalam menyembah dan memuji Tuhan gitu kan. Terus sama yang disampaikan teman kita tadi juga ada benernya. Mungkin ya, pembahasan khotbah itu topiknya itu mungkin terlalu berat untuk anak muda, jadi kayak nggak nyampai, nggak nyampe. nggak nyampe, Nggak relate dengan hidup Iya, mereka bener. lah. Sama nggak nyampe ke pemikiran mereka ini Ya. maksudnya gimana gitu. Jadi kayak maybe bisa diringankan lagi pembahasannya atau cara menyampaikan agar tersampaikanlah inti Inti dari pembahasannya khotbah itu itu. ya, Siap. inti dari khotbahnya itu ke anak-anak muda. Jadi nggak hanya ke orang tua gitu. Kayak misalkan ya itulah intinya, kayak terlalu berat. Jadi kayak mungkin bisa diringankan lagi pembahasannya agar anak muda Bisa nyambung kayak. ya nyambung, ngerti maksud, oh ini loh maksudnya, oh ini loh yang saya alamin kemarin, oh gitu sih. Ya, Dan benar-benar. sekarang juga kan kadang ada jemaat yang datang bawa buku untuk nyatet, Oke. terus kayak ya mungkin itu mereka pengen ingat apa poinnya, dan mungkin bakal dibaca lagi. Tapi kan ada beberapa juga Gen Z yang Ya. kayak cuman pengen dengerin dan menelaah atau kayak menghubungkan apa yang disampaikan pengkhotbah agar ada nggak ya dialamin atau Dengan hidup mereka sebelum-sebelumnya gitu. ya. Oh, iya. Dengan cara itu kan beda-beda cara lah Gen Z Yes. untuk menginikan materi penyampaian khotbahnya gitu loh. Jadi ya itu sih Ya, sebenarnya. Ya, betul sih yang dibilang Ame ini. Jadi harapan saya pun dari konten ini dengan apa yang kita obrolkan ini, sekali lagi bukan sedang mau menjas gereja atau hamba Tuhan atau siapapun, tapi kita pengen tubuh Kristus gereja itu menjadi lebih baik dan lebih oke. Oke, thank you Ame. Ini gue mau ngobrol sama Bang Kelvin gitu ya. Kita tukaran ini, kameramennya diganti dulu sama Bang Kaleb, Bang Kelvin. Kita mau lanjut ngobrol nih. Nah, gini Bang Kelvin. Yes. Dari semua yang tadi kita ngobrolin itu, Yes. gue udah tanya Ame sama Kaleb juga soal harapan mereka, wishnya mereka lah untuk gereja yang lebih baik ke depan seperti apa. Ya. Ada nggak dari lo yang mau lo sampaikan ke gereja, seperti apa yang mau gereja harus lakukan? Kayaknya kita ke arah sana deh, danau itu lebih bagus. Ada spot duduk tuh. Ada spot duduk ya. Ini bisa nih ya? Oh, jadi berarti kita dari belakang nih, latarnya sana kayaknya bagus. Nah, gimana men? Lo Menurut gua untuk perkembangan gereja ke depannya, ya, apa yang perlu dirubah, apa yang perlu ditingkatkan sehingga gereja itu menjadi lebih sini apa sih? Gereja itu menjadi lebih, aku tadi turun itu ini sakit loh. Aduh, nah terus apa yang harus gereja lakukan? pertama kita Angin juga nih. yoi. Oke, terus Pertama kita sama-sama manusia nggak ada yang sempurna. Ya saling memperbaiki, saling menasihati, jangan ada ego masing-masing yang tinggi. Pertama dalam pelayan Tuhan. Satu terus ya. karena itu gitu ya. Ya, Ego itulah makanya salah.
Jadi mau menang sendiri kadang Iya, iya. atau mau menonjolkan diri sendiri, Ya, kita juga nggak tahu. Kita kadang-kadang kita nggak bisa ngejudge seorang. ya, Ya, jadi kita hanya bisa mendengar. ya, Alangkah baiknya kita kasih tahu ya. Siap. ke depannya ya kegerakan anak muda lah untuk terobosan. Ya, Itu yang lu harapkan Iya. untuk kemajuan. berbanyak event mungkin, Hmm. tapi diorganisasikan secara baik dan matang dengan kedewasaan masing-masing. Oke. Siap. Nah, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman pelayan yang ketemu masalah kayak tadi kamu ceritakan dan mereka udah nggak mau pelayanan lagi, terus ada yang karena bosan dengan gereja khotbah yang monoton, terus lagu yang sering salah, Ya. dan mereka udah nggak mau gereja, datang ke gereja lagi gara-gara masalah itu. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman Gen Z yang udah nggak mau ke gereja lagi? Ini bukan saya sempurna, Ya. saya cuma mau bilang pendewasaan diri masing-masing sih, Oke. kedewasaan masing-masing menanggapi persoalan, terus mungkin maybe itu sindiran, tapi Ya. sebenarnya bermaksud untuk memberitahu kepada setiap kita pelayan Tuhan. Oke. Ya, Siap. jadi kita harus ya seleksi lah, yang dimana jangan kita nganggap itu sebagai sindiran atau apa gitu ibaratnya. Ya. Ya kita anggap itu sebagai pendewasaan diri, jadi kita masukkan, kita benahi Siap. kemajuan sama-sama, Oke. seperti itu. Baik Kevin, Yes. thank you untuk obrolannya, juga untuk Ame dan Caleb. Oke guys, itulah obrolan saya dengan beberapa gengsi, dan saya akan terus hadirkan orang-orang muda untuk kita akan terus ngobrol. Sekali lagi tujuannya adalah bukan untuk mencari kesalahan atau pembenaran, tidak. Niat saya sederhana, adalah gereja maju, anak-anak muda digembalakan dengan baik, anak-anak muda bertumbuh menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, dan saya percaya bahwa ketika anak-anak muda bertumbuh dalam takut Tuhan, punya kedewasaan rohani, maka perubahan itu akan pasti terjadi dalam hidup. Dan salah satu alasan terbesarnya juga adalah bahwa tulang punggung gereja, masa depan gereja itu adalah ada di tangan anak muda. Dan Indonesia itu masuk di bonus demografi, artinya punya resources SDM anak mudanya lebih banyak, dan gereja punya itu. Dan kalau gereja tidak aware dan mau merangkul anak muda, maka gereja bakalan ketinggalan anak muda dan kehilangan mereka. Dan I hope ini menjadi sesuatu yang menginspirasi kita semua. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.